Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, selamat datang kembali di channel Kusnadi87. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat ujian online rasa CBT menggunakan Google Form. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik sahabat YouTube semua dan teman-teman guru ataupun dosen, langkah pertama bisa kita buka Google Chrome kita, kemudian kita masuk ke email atau ke akun kita. Bisa kita ketikkan drive Google, kita masuk ke Google Drive ya. Kemudian di sini masih kosong, misalnya saya membuat baru di sini. Klik baru, kemudian supaya bagus posisinya kita buatkan folder dulu. Ini misalnya ujian online. Seperti ini. Oke, dibuat. Kalau sudah, klik dua kali, kemudian kita membuat baru dan Google formulir ya. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian misalnya kita akan membuat di sini judulnya penilaian akhir semester ya, atau pas. Misalnya seperti ini, kita klik juga di sini supaya sama untuk menyimpan. Kemudian kita bisa kustomisasi dulu untuk logonya nanti atau headernya ya. Kita sesuaikan tema, kita pilih header. Bisa kita milih di sini, ataupun misalnya kalau sudah punya bisa kita upload atau unggah, misalnya seperti ini. Untuk tutorial lengkapnya memberikan header bisa dicek di video saya yang sebelumnya. Kemudian selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, belum muncul ya, di refresh saja. Oke, sudah muncul. Kemudian tadi warna latarnya kita buat sama ya, merah, ininya juga merah. Oke, seperti ini kayak font dasar saja ya. Oke, kalau sudah kita tutup. Kemudian untuk yang pertama di sini bisa kita buat username dulu ya. Username. Kemudian username ini bisa kita beri jawaban singkat. Kemudian di sini kita pilih validasi jawaban. Kemudian yang ini kita pilih ekspresi reguler, kemudian yang ini pilih kecocokan. Nah, untuk pola di sini jika hanya 1-2 user bisa kita ketikkan langsung dengan diberi batas tanda garis lurus atau seperti ini. Misalnya Ani, huruf kecil ya. Ani, ada garis lurus, kemudian Budi misalnya. Tapi kalau mempunyai banyak user, bisa kita menggunakan bantuan Excel seperti ini. Misalnya kita sudah buat seperti ini, ataupun bisa kita buat Google formulir untuk form pendaftaran. Jadi siswa disuruh mendaftar sendiri, kemudian menuliskan sendiri username dan passwordnya. Baru setelah itu kita rekap dan kita masukkan di Google Form kita. Jadi kalau sudah punya data seperti ini, kita tambahkan dulu kolom di sini. Jadi ada username misalnya ini, kemudian passwordnya ini. Kita tambahkan ini username edit misalnya, ini password edit. Kemudian yang ini sel D2 ini kita tulis sama dengan sel C2 ya, disamakan dengan nama user pertama. Kemudian yang sel D3 itu sama dengan sel D2 atau sel yang tadi sudah ngopi itu. Kemudian ditambahkan dengan tambah dan. Kita beri tanda petik, garis lurus, tanda petik lagi, kemudian kita dan lagi. Nah, setelah itu kita pilih C3 ini. Tuh ya, C3 ya. Klik C3 kemudian enter. Setelah itu kita klik dua kali atau kita tarik ke bawah untuk mengkopinya.
kemudian ini di rata kiri saja, ini dilebarkan. Nah, jadi user terakhir adalah ini, atau sel terakhir berisi semua user yang sudah kita gabungkan. Kemudian untuk password langkahnya sama dengan password pertama, diisi dulu sama dengan. Kemudian yang kedua bisa kita sama dengan password pertama, kemudian ditambah itu menggunakan dan, kemudian tanda petik, garis lurus, tanda petik lagi, dan lagi, ditambah password kedua, enter. Kemudian selanjutnya bisa kita copy saja ke bawah, ini di rata kiri supaya sama. Nah, jadi ini yang akan kita copy, tapi ini masih dalam keadaan rumus. Kita copy dulu, misalnya di sini kita paste value ya, kita ambil nilainya saja. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini juga sama, kita copy, misalnya taruh sini, copy value-nya aja, nilainya saja. Ini yang kita copy ke Google Form kita, bisa kita copy ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi isinya ini bisa banyak. Jadi kita tidak perlu mengetik di sini ya kalau cuma 10, tapi kalau sampai 100 kita ngetik di sini juga akan ribet ya. Kemudian pesan kesalahan, misalnya maaf username Anda tidak terdaftar atau salah. Oke, seperti itu, silakan coba kembali. Kemudian jangan lupa di sini wajib diisi. Kemudian berikutnya bisa kita tambahkan pertanyaan. Kita buat di sini password. Kemudian sama jawaban singkat, langkahnya sama seperti tadi, validasi jawaban, kemudian di sini pilih ekspresi reguler ya. Kemudian kecocokan, polanya bisa kita copy yang ini. Yang password atau sandi. Nah, seperti itu. Kemudian maaf, password yang Anda masukkan salah. Silakan coba kembali. Oke, di sini juga wajib diisi. Nah, kalau sudah, kita bisa menambahkan bagian ya. Jadi bukan nambah pertanyaan, tapi kita menambah bagian supaya nanti terjadi username password itu akan terpisah dari pertanyaan. Kita tambahkan bagian ini. Misalnya yang ini kita buat soal 1. Nah, sebelum dilanjutkan ke mengisi soal atau membuat pertanyaan, kita setelan dulu atau kita setting dulu. Ini kita jadikan sebagai quiz ya. Oke, seperti itu. Pertanyaan terjawab kita hilangkan saja atau tidak kita aktifkan. Jawaban benar sudah. Kemudian mengelola, ini batasi 1 jawaban saja. Kemudian yang lain di default. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita kembali ke pertanyaan dan kita kembali ke bagian 2 ini. Kemudian kita tambahkan pertanyaan untuk soal nomor 1 ya. Sudah saya siapkan. Kita membuat contoh 5 soal saja. Ini saya buat hilang semua untuk nomornya. Ini soal yang pertama, kita copy. Kemudian ininya di copy, harddisk, jawabannya ini harddisk. Kita di opsi 1 paste saja. Kemudian kita buat kunci jawabannya harddisk tadi ya. Kemudian nilainya misalnya 20. Selesai. Kemudian yang ini wajib diisi dan di sini bisa kita buat acak urutan opsi. Jadi opsinya ini nanti ketika dibuka di komputer ataupun di HP dia akan acak, meskipun soalnya nanti berurutan soal 1 2 3, tapi ini jawabannya bisa diacak. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan pertanyaan. Bukan pertanyaan, kita hapus ini. Kita tambahkan bagian berikutnya. Kalau ini bagian kedua, kita tambahkan bagian 3 untuk soal 2 ya, karena tadi yang di atas bagiannya sudah diambil untuk login ini. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Langkahnya kita samakan sampai nanti di soal terakhir ya, tergantung teman-teman semua membuat soalnya ada berapa. Kita copy jawabannya. Ini perangkat input yang benar, di opsi kita paste saja. Kemudian kunci jawaban, perangkat input,
ini benernya 20. Selesai, wajib diisi dan acak urutan opsi. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan bagian lagi, ini soal 3. Kita tambahkan pertanyaan nomor 3, misalnya ini kita paste saja. Kemudian jawabannya yang benar media penyimpanan, kunci jawaban media penyimpanan atau penyimpan. Kemudian ini jika benar ada 20. Di selesai, wajib diisi dan diacak. Kemudian kita tambahkan bagian lagi, ini bagian 4, itu soal nomor 3, ini soal nomor 4. Kita tambahkan pertanyaan, kemudian kita paste di situ. Ini jawabannya keyboard ya, keyboard. Kita kunci jawaban keyboard, ini benernya 20. Kalau bener kita selesai. Kemudian ini wajib diisi juga, acak urutan. Kita tambahkan bagian soal nomor 4 ya, kita ini soal nomor 5. Kemudian kalau sudah soal 5 bisa kita tambahkan pertanyaan nomor 5. Berikut masuk perangkat output, kita copy. Kemudian jawabannya monitor ya, yang benar monitor. Kemudian di sini 20. Kita selesai, wajib diisi ya urutan. Oke, untuk soalnya sementara ini dulu ada 5 saja, soal 1 2 3 4 5. Kemudian misalnya kita mau menambahkan bagian opsi ya, kita tambahkan bagian lagi, misalnya di sini konfirmasi. Kita tambahkan pertanyaan, kita pilih kotak centang saja misalnya, atau kotak centang aja. Kemudian di sini, apakah Anda yakin akan menyelesaikan ujian? Kemudian jawabannya di sini ya, saya yakin. Satu saja ya. Ini wajib diisi. Jika tidak diisi maka dia akan kembali. Kemudian ini poinnya 0 saja karena ini tidak masuk penilaian, hanya untuk konfirmasi. Setelah itu bisa kita cek hasilnya ya. Bisa kita perhatiin jauh di sini, klik. Dengan semester misalnya tadi saya buat Andoni, passwordnya 100 misalnya. Nah, maaf, password Anda yang Anda masukkan salah, jadi kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Berikutnya, nah jadi ini soal nomor 1 seperti yang disampaikan tadi. Jadi untuk username, password itu bagian sendiri. Kemudian soal 1 ini sendiri juga, misalnya jawabnya harddisk. Kemudian berikutnya, nah, jadi soalnya dibuat per halaman ya, semacam ujian komputer. Kemudian misalnya seperti ini, kita buat saja atau kita jawab sembarang ya. Nah, kemudian di sini konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan ujian? Jika tidak kita centang maka dia tidak bisa ya. Nah, pertanyaan ini wajib diisi. Tapi jika tidak yakin maka dia akan kembali ke sebelumnya. Kalau dia sudah yakin maka dia akan dicentang dan dia akan dikirim. Kalau ingin melihat skor seperti ini. Nah, jadi poinnya 40/100. Oke, ini untuk default ya, tampilan default. Untuk selanjutnya saya akan memberikan timer untuk ujian online ini supaya benar-benar terasa seperti CBT atau computer based test. Kita tutup saja ini. Kemudian kita kembali ke halaman kita ini. Nah, jika ingin menambahkan itu kita harus menambahkan add-on ya. Caranya kita klik titik 3 di sini, kemudian add-on. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau muncul sebenarnya ada banyak, namun
untuk kali ini saya akan menggunakan form extender ya. Atau extended form atau timer for Google Form. Kita klik. Nah, seperti ini. Saya menggunakan ini karena nanti uji cobanya bisa sampai 100 kali untuk free-nya atau 100 kali ujian atau peserta. Kemudian kita klik saja, kita install ya. Kemudian lanjutkan. Kita tunggu sampai dia muncul tampilannya. Oke, ini sudah mulai muncul. Saya menggunakan akun yang ini. Jika diminta seperti ini, izinkan saja. Oke, kalau sudah tekan berikutnya, kemudian selesai. Nah, di sini sudah tertulis uninstall, berarti ini sudah terinstall berarti, karena kalau kita klik ini maka dia akan menghilang. Kemudian bisa kita tutup. Nah, di sini akan ada icon baru ya, bentuknya seperti ini, add-on. Kalau kita klik, dia ada extended form. Bisa kita klik extended form ini, kemudian kita klik configure ini. Nah, akan muncul di sebelah sini. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah tanda-tanda mau muncul. Nah, kalau muncul seperti ini, connect to extended form.io, kita aktifkan seperti ini. Nah, kita konekkan. Oke, attention need. Nah, ini bisa kita fix saja. Kemudian ini share form, ini bisa kita menyesuaikan ya, ini menggunakan link atau email, kemudian invite only dan seterusnya. Kemudian bisa kita default aja. Kemudian time limit, ini berapa menit akan kita berikan ke peserta ya. Jadi misalnya saya memberikan waktunya 10 menit lah untuk maksimal waktunya. Kemudian kesempatannya 1 kali saja untuk masing-masing siswa. Kemudian auto submit after time end ya, jadi dia akan otomatis akan tersubmit jika waktu 10 menit ini habis. Kemudian kita save di sini. Setting update successful. Kemudian kalau sudah, bisa kita view respon ya, bisa kita masuk ke pengaturan atau dashboard dari extended form ini. Klik di sini. Dia akan langsung ke tab baru. Dia akan diarahkan ke URL extendedform.io ya. Jadi dia akan masuk ke halaman utama dari extended form ini. Nah, seperti ini. Kemudian formnya ini hanya ada satu karena memang masih membuat satu penilaian akhir semester. Jadi di sini sudah ada satu form yang terkoneksi ke extended form IO ini. Kemudian karena belum ada yang melakukan percobaan tes, maka ini tidak ada hasil ya, atau di sini no one has given test ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Bisa kita minta link ya, share form link. Oke, sudah di copy. Misalnya link ini mau dikopikan ke grup WA, grup Telegram ataupun grup-grup yang lain, atau diletakkan di Google Classroom, maka ini yang kita copy. Misalnya ini saya copy, saya buka di browser yang lain. Misalnya di sini. Misalnya ini sudah diberikan ke siswa supaya nanti
akunnya berbeda ya. Kemudian misalnya di sini minta login menggunakan email ya, karena memang autentikasinya menggunakan email, jadi memasukkan emailnya dengan memilih dua ini, or continue with, langsung saja di sini atau diketikkan di sini. Misalnya saya menggunakan ini supaya gampang. Kemudian saya menggunakan ini misalnya. Nah, di sini sudah masuk ya. For Putra Samudra, ini email saya misalnya, ini siswa misalnya. Kemudian waktunya 10 menit, bisa kita get started di sini. Nah, ini timer ini berjalan ketika kita sudah login. Kita coba yang tadi itu, misalnya usernya siapa itu, kita lihat misalnya Budi, passwordnya 1002 ya, Budi 1002. Next. Oke, bisa kita kerjakan. Kemudian misalnya ini perangkat input, waktu berjalan ya, keyboard. Kemudian kalau sudah konfirmasi ya, saya yakin, di submit saja. Anggap ini sudah dikerjakan benar-benar. Kemudian view score, dia akan diarahkan ke sini. Oke, 60-100. Nah, ini memang dari extended formnya jangan dihapus ya, dibiarkan saja atau dia tidak mengganggu sedikit pun. Kemudian kalau sudah, kita bisa cek di extended formnya ini, kita refresh. Ada enggak? Nah, di sini sudah ada. Jadi emailnya ini complete in 52 second ya, atau detik. Kemudian kita bisa melihat responnya di sini. Nah, hasilnya ya dapat 60. Kemudian jawabannya ini dan seterusnya bisa kita lihat dari extended form ini. Jadi jika ada orang atau siswa yang melakukan ujian, akan tercover di sini semua, atau akan terlihat dia sudah mengerjakan, dapat nilai berapa, dan jawabannya apa saja. Jadi bisa kita cek di sini. Dan saya menggunakan extended form ini karena ini bisa membuat atau mencapai 100 respon ya untuk kuotanya dengan menggunakan yang free. Jika di upgrade maka dia akan bisa lebih banyak lagi. Oke, bisa kita tutup. Baik sahabat semua, demikianlah cara membuat ujian online LASA CBT menggunakan Google Form. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus dapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.